Shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Saya ada program Kingdom Lifestyle. Setiap hari saya bagi-bagikan dalam program By You. By You itu artinya olehmu. Jadi begini, olehmu saya diberkati, olehmu saya disembuhkan, olehmu saya diberi kemenangan. Jadi Kingdom Lifestyle itu adalah, seringkali kita singkat KLS, Kingdom Lifestyles. Itu adalah gaya hidup kerajaan sorga. Jadi sama seperti Yesus pada waktu dia berjalan di dunia ini, dia memakai cara hidup kerajaan sorga. Ini dia. Ikuti streaming kita setiap jam 9 pagi. Jadi setiap hari kalau saudara mengikuti streaming ini, saudara akan bisa melakukan firman Tuhan. Jadi untuk hari ini, mari saya beritahu buat saudara, apa yang harus saudara lakukan menurut firman Tuhan hari ini. Oke? Selamat pagi, senang sekali hari ini kembali bersama dengan saudara dalam program acara kita Kingdom Lifestyles by You. Bukan by me, tapi by you, artinya olehmu, olehmu aku diberkati, olehmu aku diangkat, olehmu aku diberi kesempatan, olehmu aku mendapatkan segala sesuatu yang terbaik. Haleluya. Dan hari ini Kingdom Lifestyle kita, bacaan kita ada dalam kitab Yesaya pasal yang ke-25 sampai 28 dan kitab Ibrani pasal yang ke-13. Dan hari ini saya sengaja memakai kaos ini melambangkan superhero. Tapi saya mau berkata buat saudara, gak ada superhero di atas muka bumi ini. Yang ada dalam komik-komik diksi. Saudara boleh ketemu Avenger, saudara boleh ketemu siapapun superhero, cuman ada di film. Tidak ada dalam di dunia ini. Tapi saya mau beritahu buat saudara, ada sebuah kabar baik buat saudara, bahwa sesungguhnya ada the real superhero. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Mari saya bacakan buat saudara. Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Kita bercatat seperti ini: janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, garis bawah ini saudara, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini the real superhero yang asli, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara, bahkan sekali-sekali dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Ini dia, inilah the superhero yang asli. Ini dia, yaitu Tuhan kita yang namanya apa? Yesus Kristus Tuhan. Ini dia. Dan dalam bacaan kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-28, Alkitab mencatat mulai dari ayat 23. Di situ ditulis kebijaksanaan Tuhan. Ini dia. Jadi artinya saudara harus mengerti, sekalipun memang dia superhero, dia tidak pernah meninggalkan saudara, dia tidak pernah membiarkan saudara, tetapi ada hal-hal yang harus saudara pahami. Saudara harus mengerti mengenai bagaimana cara kerjanya, bagaimana Tuhan itu bekerja. Ini dia. Saya saudara baca sebentar. Mungkin agak sedikit panjang ayatnya, nggak apa-apa, kita baca sebentar. Dari ayat yang ke-23, Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-23. Ini dia. Saya bacakan buat saudara. Judul perikopnya di situ adalah kebijaksanaan Tuhan. Nah, kebanyakan Alkitab elektronik nggak ada judul perikopnya, tapi ada beberapa Alkitab elektronik yang ada judul perikopnya. Saya sarankan buat saudara yang download Alkitab elektronik, saya sarankan yang ada, pilih yang ada judul perikopnya. Dan judul perikopnya di sini adalah kebijaksanaan Tuhan. Ini dia. Saya bacakan buat saudara mulai ayat 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ini dia. Superhero berkata, dengarkan perkataanku, dengarkan apa? Suaraku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai hitaman dan sekoi di pinggirnya. Jadi ada proses, saudara. Ada proses. Jadi tidak langsung ditanami, ada dicangkul dulu, ditaruh jerami, baru ditaruh jintan hitam, jintan putih. Ayat 26. Mengenai adat kebiasaannya telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab, perhatikan baik-baik saudara, jintan hitam tidak diirit dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirit dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat.
Rupanya ada jintan putih dan jintan hitam. Dan berbicara mengenai kebijaksanaan Tuhan, ini adalah bagaimana Tuhan memperlakukan setiap saudara. Ada di antara saudara seperti jintan putih mungkin, ya kan? Ada setiap saudara mungkin seperti jintan hitam yang lebih keras. Kalau jintan putih ini apa? Tidak dipukul-pukul dengan galah, tapi dengan tongkat. Tetapi jintan hitam harus dipukul dengan tongkat karena dia lebih keras. Hari-hari ini saya berkata kepada saudara, saudara sudah menantikan pertolongan Tuhan, saudara sudah menantikan superhero menolong hidup saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara. Mungkin yang perlu saudara perhatikan adalah begini, bukan Tuhan yang berlambat-lambat menolong saudara, tetapi mungkin yang perlu saudara perhatikan adalah diri saudara. Apakah saudara ini termasuk jintan putih atau jintan hitam? Jadi rupanya Tuhan memperlakukan setiap orang itu sesuai dengan hatinya. Ini dia, yang berhati keras Tuhan harus pukul-pukul dengan galah. Tapi yang hatinya lembut, Tuhan pun cukup pukul sedikit. Dia sudah sadar akan kesalahan, dosa dan pelanggarannya. Ini dia. Nah ini, karena ini dia. Sebab jintan putih, kembali lagi ayat 27, sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengiring. Roda dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Gak perlu pakai roda gerobak, cuma dengan tongkat dia udah pecah, saudara. Setiap cukup dengan sedikit sentilan. Orang yang hatinya lembut, dia sudah mengerti dan dia sadar, dia berbalik, dia tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada orang yang seperti jintan hitam yang sudah dipukul-pukul dengan galah, harus dilindas dulu pakai gerobak, baru dia tahu. Ini dia. Jadi perhatikan saudara, hari ini saudara seperti jintan putih atau jintan hitam. Ini dia. Saya lanjutkan dulu membacanya. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Perhatikan ini saudara. Sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang itu tidak akan menggilingnya sampai hancur. Perhatikan baik-baik, sekalipun Tuhan punya cara untuk menangani setiap orang sesuai dengan hatinya, tapi Tuhan juga tahu ukurannya. Jadi saudara tidak akan pernah dipukul sampai hancur. Saudara tidak pernah dibentuk Tuhan sampai saudara gak bisa berdiri. Bukan. Tuhan punya ukuran sendiri buat saudara. Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu kekuatan saudara. Jadi hari ini saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin kalau pertolongan itu terasa lama, mungkin yang perlu saudara periksa hati saudara. Jangan-jangan ada sesuatu yang Tuhan mau rubah di dalam hati saudara, tetapi saudara mungkin sekelas jintan hitam. Jadi hatimu keras. Hei, lembutkan hatimu agar Tuhan bisa bekerja. Lembutkan hatimu. Bukan berarti Tuhan tidak mampu bekerja, enggak. Tapi Tuhan itu gak mau maksa, saudara. Tuhan tidak pernah mau memaksa. Tuhan punya ukuran buat saudara. Ini dia. Hari ini yang terpenting dari semua yang sedang saudara alami hari ini adalah apa? Respon saudara. Itu penting. Respon saudara. Karena begitu saudara memiliki respon yang benar, saudara akan memiliki hasil yang benar. Sebab dengar baik-baik saudara, saya memberitakan sebuah rahasia kehidupan pagi hari ini. Tips buat saudara, dengar baik-baik bahwa orang baik pun bisa mengalami hal yang buruk. Saya ulang ya saudara, orang baik pun bisa mengalami hal yang buruk. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa hal buruk hanya terjadi kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk. No, orang baik pun bisa mengalami hal yang buruk. Ini dia. Ini. Kenapa orang itu disebut baik? Karena dia berespon baik dalam menghadapi hal buruk. Ini dia. Makanya orang baik pun bisa mengalami hal yang buruk. Lalu kenapa dia disebut orang baik? Karena dia sekalipun mengalami hal yang buruk, dia tetap berespon baik. Makanya orang berkata dia orang baik. Ini dia. Jadi rupanya orang baik itu dilihat dari responnya. Saya berkata buat saudara, saudara tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, yang mendatangi hidup saudara, tapi saudara bisa mengendalikan apa? Respon hati saudara. Ini dia. Jadi kalau saudara mau hasil yang berbeda, saudara harus memiliki respon yang berbeda. Ini dia. Kalau saudara mau memiliki hasil yang berbeda, saudara memiliki respon yang berbeda. Ini penting. Ini saudara. Jadi yang perlu saudara pelajari hari ini adalah saudara harus memiliki the different respon. Respon yang berbeda. Sebab respon saudara menentukan hasil yang mendatangi hidup saudara. Ini dia. Pertimbangkan ini, renungkan ini. Sebab sekali lagi saya harus ulang ini buat saudara, bahwa orang baik pun bisa mengalami hal yang buruk.
Tetapi kenapa orang itu disebut orang baik? Karena orang baik, sekalipun dia mengalami hal yang buruk, responnya tetap baik, maka dia disebut orang baik. Ini dia. Jadi hari ini saudara harus berespon yang benar. Saudara harus berubah pemikiran saudara. Saudara harus memiliki reaksi yang berbeda. Ini dia. Tapi masalahnya begini, reaksi berbeda itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki cara pikir yang berbeda. Ini dia. Jadi yang perlu saudara perhatikan adalah, lalu gimana biar saya bisa berespon benar, memiliki cara pikir yang berbeda. Ini dia. Ada hal yang perlu saudara upgrade. Apakah pemikiran saya tahun lalu salah? Enggak salah. Cuma perlu di-upgrade. Ini dia. Sama seperti komputer. Komputer tiap 6 bulan sekali harus di-upgrade. Handphone saudara setiap 3 bulan sekali, bahkan 2 minggu sekali, bahkan perlu di-upgrade. Sama, pikiran saudara harus di-upgrade. Saudara perlu ganti pikiran saudara semuanya. Saudara gak perlu ganti otak. Saudara gak perlu ganti kepala. No. Yang perlu saudara upgrade. Saudara gak perlu ganti komputer. Saudara gak perlu ganti handphone saudara. Tapi saudara yang sudah perlu adalah apa? Upgrade. Ini dia. Jadi kalau saudara mengupgrade, ini dia, maka saudara akan mengerti. Dan yang bisa mengupgrade pemikiran saudara adalah firman Tuhan. Ini dia. Firman Tuhan itu akan mengubah pandangan saudara. Ini dia. Firman Tuhan akan mengubah cara pikir saudara. Firman Tuhan tidak mengubah situasi lingkungan saudara, enggak. Tapi firman Tuhan mengubah saudara dari dalam. Mengubah saudara apa? Cara pandang saudara. Mengubah perspektif saudara. Ini dia. Jadi kalau saudara firman Tuhan itu mengupgrade saudara, firman Tuhan itu mengubah saudara, maka pemikiran saudara ini pelan-pelan diangkat. Pemikiran saudara pelan-pelan diangkat. Ikuti firman, ikuti kata firman. Ngerti gak ngerti, jalankan firman, maka otomatis saudara akan terupgrade dengan sendirinya. Sama seperti handphone saudara, ketika ada tawaran upgrade dari softwarenya, saudara tinggal ikutin aja. Saudara gak perlu ngerti bagaimana ini proses upgrade-nya. Saudara gak perlu ngerti, ikutin aja, pencet aja petunjuknya, maka handphone saudara akan terupgrade. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Hey, ini manual book. Manual book saudara itu Alkitab, firman Tuhan. Hidupmu mau di-upgrade, ikuti firman Tuhan. Maka apa? Pelan-pelan pemikiranmu juga akan terupgrade. Nah, kalau pemikiran saudara terupgrade, maka lama-lama akan mendekati pemikiran Tuhan. Sekalipun saudara Tuhan tak terselami, yes, jalanmu tak terselami, yes, tetapi saudara bisa mengerti, saudara bisa menangkap jejak-jejak kaki Tuhan. Amin. Upgrade pemikiran saudara, ikuti firman setiap hari. Ini dia. Ini dia. Jadi kalau saudara mengerti ini, terupgrade saudara, cara pandang saudara akan semakin lama semakin mendekati pemikiran Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil. Ada seorang bapak yang mengajak anaknya masuk ke dalam lift. Waktu itu liftnya masih kosong, anaknya digandeng begini, digandeng di bawahnya, anaknya ketawa, senang sekali. Begitu liftnya mulai bergerak, oh anaknya senang. Di lantai selanjutnya ada orang masuk, lantai selanjutnya lagi ada orang masuk, dan tiba-tiba setiap lantai ada orang masuk dan penuh. Lama-lama mereka harus mepet. Dan kemudian yang tadinya anak ini bisa melihat banyak hal mulai tertutup, maaf sorry to say, tertutup pantat orang karena masih kecil, dia nggak bisa lihat apa-apa dan dia mulai panik. Dan ketika dia mulai panik, apa yang dilakukan? Pegangan tangannya semakin kencang, pegangan tangannya semakin kuat, pegang tangan bapaknya. Bapaknya luar biasa. Ketika anaknya memegang tangannya kuat, dia tahu anaknya panik. Lalu apa yang dilakukan oleh bapaknya? Dia lihat anaknya, dia senyum, lalu dia angkat anaknya, dia gendong anaknya. Haleluya. Dan setelah dia gendong anaknya mulai tersenyum lagi. Dia mulai ketawa, paniknya hilang. You know why? Sebab dia bisa melihat apa yang bapaknya lihat. Amin. Dia tidak panik lagi. Hari ini saya berkata buat saudara, upgrade your mind, upgrade pemikiran saudara melalui apa? Baca firman, ikutin aja. Maka lama-kelamaan akan apa? Terupgrade pikiran saudara. Dan saudara tidak perlu lagi panik menghadapi dunia ini. Dan saudara tidak perlu dipukul keras-keras seperti apa? Memukul jintan hitam. Tetapi saudara cukup dengan sedikit sentilan, bahkan cukup dengan pandangan mata, saudara langsung tahu bahwa Tuhan menghendaki sesuatu dalam diri saudara. Ini dia. Dengar saudara,
Kalau saudara memiliki cara pandang yang berbeda, kalau saudara memiliki cara pandang yang berbeda, maka sekalipun masalah yang datang sama, maka saudara akan melihat peluang yang lain. Yang lain melihat masalah, saudara melihat sebuah peluang. Pembaharuan pikiran akan membuat saudara melihat peluang di problema yang sama. Ini dia. Amin saudara, ini dia. Satu saat ada seorang yang datang ke pedalaman Papua. Ketika dia datang, dia diutus dari sebuah pabrik sepatu. Dia diutus di sana untuk mendirikan pabrik sepatu di sana. Lalu begitu dia mendarat, dia melihat banyak orang nggak pakai sepatu. Waduh, dia langsung telepon perusahaan. Ngapain saya kesini? Nggak ada orang pakai sepatu. Kirim saya tiket pulang. Dengan segera dia pulang. Lalu perusahaan kirim satu orang lagi, orang yang lain datang. Begitu datang, dia melihat orang yang sama, kaki yang sama, yang tidak pakai sepatu. Lalu dia kembali lagi, sama seperti yang pertama. Dia ambil telepon, cuman kalimatnya beda. Yang kedua dia ambil telepon lalu gini, segera kirim segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan pabrik dan kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Karena di sini tidak ada satu orang pun yang pakai sepatu. Belum pakai sepatu, jadi produk kita pasti laris di sini. Problema yang sama. Orang dua itu melihat kaki yang sama, tapi mereka melihat peluang yang berbeda. Yang satu melihat masalah, yang satu melihat peluang. Dari mana bisa seperti itu? Cara pandang, saudara, perspektif. Maka hari ini saya mengajak saudara untuk naik lebih tinggi. Bagaimana caranya naik lebih tinggi? Baca firman, ikuti firman. Ada satu tips yang terakhir sebelum kita akhiri program kita pagi hari ini, Kingdom Lifestyles by You. Olehmu aku diberkati, olehmu aku jadi pintar, olehmu aku diangkat, olehmu aku memiliki cara pandang yang berbeda. Satu tips buat saudara sebelum kita tutup acara ini yaitu ini: belajarlah untuk move in the opposite spirit. Ini dia, bergerak di dalam roh yang berlawanan. Artinya begini, ketika ada masalah yang datang, yang lain bersedih, saudara sukacita. Yang lain burung, yang lain menggerutu, yang lain berespon buruk. Hei, responi saudara dengan sukacita. Responi saudara dengan masalah itu dengan sebuah menganggap, mencari sebuah peluang di dalamnya. Ini dia. Itu namanya move in the opposite spirit. Ini dia. Jadi hasilnya akan berbeda. Saudara akan selalu melihat peluang. Pengharapan saudara tidak akan pernah habis. Ketika yang lain berkata rugi, oh, hari ini ada keuntungan. Ketika yang lain malas-malasan, move in the opposite spirit. Saudara lebih bersemangat dari yang lain. Amin, saudara. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan menemukan banyak peluang di balik setiap masalah dalam hidup saudara. Hari ini superhero kita, Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan saudara. Tetapi yang terpenting, yang juga penting adalah bagaimana cara saudara meresponi. Miliki respon yang berbeda, maka saudara akan melihat peluang yang berbeda. Kingdom Lifestyles by You. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.